Saya bertarung, saya sangat siap untuk kalah. Begitu saya bertarung, saya keluar uang 200 juta, maka saya tidak akan sedih, kira-kira begitu. Maka saya tidak akan stres. Menghibur diri kira-kira beginilah. Oh, 200 juta itu saya pakai untuk begini-begini, anggap saja saya beramal, anggap saja saya mendana punya, anggap saja saya membantu masyarakat, kira-kira begitu. Kalau dia punya pikiran seperti itu, dia tenang, sikap mental ini. Tapi kalau belum, sebaliknya, kalau belum apa-apa sudah berpikir, saya keluar uang 200 juta, 300 juta, saya harus dapat kursi. Dia menarget dirinya betul-betul dapat kursi, sementara kalkulasi politiknya seperti yang kita jelaskan tadi tidak membuat dia siap mental. Ini yang kita ngeri besok. Tiba-tiba ada orang lari-lari di jalan gitu pakai celana dalam saja, oh bekas caleg gitu. Tiba-tiba ada orang gantung di bekas caleg. Masih ada balihonya ya Pak? Masih ada balihonya di depan, balihonya nari-nari gitu. Karena tidak cukup siap mental gitu. Makanya siapkan diri mental untuk kalah. Siapkan diri mental untuk capek, siapkan diri mental untuk kemudian turun ke bawah, tidak tidur 4 jam, 5 jam. Siapkan diri semua dengan segala konsekuensinya. Bahwa nanti kemudian kita terpilih, anggap saja itu bonus. Dikirim oleh masyarakat untuk melayani mereka. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, sederhana pikiran kita, tidak akan terlalu berat. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, orang mau tidak berpikir seperti itu. Nah kalau tidak mau, mari kita berpikir rasional. Oh kalau begitu saya tidak cukup punya mental seperti itu Pak Putu, saya tidak punya cukup ongkos seperti itu, petanya sangat berat begitu. Ya walaupun Anda jadi caleg sekarang dan terdaftar di DCS, daripada keluar uang kemudian Anda berutang di sana sini, saya sarankan sudah duduk manis diam, berkumpul sama keluarga gitu. Daripada waktu habis segala macam kemudian tidak secara signifikan menjamin Anda bisa lolos dengan seluruh kalkulasi itu. Halo Sobat Garda, selamat datang kembali di Garda Podcast bersama dengan saya Maria Anggita. Di kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang strategi bertarung pada pemilu 2024. Dan tentunya bersama saya di sini sudah ada seorang narasumber. Beliau adalah seorang konsultan politik yang sudah berhasil membantu kemenangan beberapa kepala daerah di berbagai daerah ya Pak ya. Ya. Dan juga beliau adalah mantan anggota KPU Republik Indonesia tahun 2007 sampai 2012. Kita sapa dulu. Selamat siang Bapak Putuarte. Selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu, kabar baik ya Pak ya? Kabar baik. Oke, belakangan lagi sibuk ngapain aja nih Pak? Ya, saya wari-wiri di Sulawesi Tengah ya, urusan politik, membantu kawan-kawan di sana juga begitu. Ya, persiapan menjelang pemilu ini memang tidurnya pasti berkurang. Oh ya pasti. Ya. Dan sekarang kebetulan lagi di Bali ya Pak ya? Lagi di Bali, betul ya. Mumpung lagi di Bali, sekalian saya mau tanya dong Pak. Ya. Ini Bapak sebagai seorang mantan KPU ya Pak ya, melihat situasi di Bali, bagaimana sih sekarang Bapak melihat gairah publik menanggapi pemilu yang akan datang ini Pak? Saya lihat pemilu 2024 ini relatif lebih bergairah ya. Terutama pencapresannya, kemudian juga salah satunya karena bonus demografi banyak pemilih pemula, jadi generasi milenial yang hari ini tampil yang membuat suasananya menjadi lebih hangat, lebih bergairah. Jadi mungkin juga salah satu sebabnya adalah karena kepemimpinan misalnya Presiden hari ini dianggap cukup berhasil sehingga begitu beliau selesai orang lagi menunggu siapa yang bisa melanjutkan kepemimpinan hari ini gitu ya. Kira-kira seluruh dinamika itu yang membuat suasananya. Yang termasuk di Bali saya lihat Maria sendiri kalau keliling itu kan luar biasa itu, baliho-baliho sudah bertebaran di mana-mana begitu kan. Kira-kira begitu. Suasananya lumayan. Lumayan ya Pak ya. Terutama dengan pemilih-pemilih baru ya yang tadi Bapak sampaikan. Nah, terus kalau kita melihat tadi sudah tentang masyarakat, kalau kita melihat tokoh masyarakatnya Pak yang mencalonkan diri mungkin sebagai calon legislatif, itu seperti apa sih Pak sekarang? Di sejumlah partai, jadi ada 2 klaster kalau kita amati kalau di Bali, di sejumlah partai itu sampai membuang calon anggota legislatif ya. Saking banyak. Ya, antreannya terlalu banyak. Tapi juga ada sebagian partai yang kemudian ngemis-ngemis nyari caleg gitu. Ini sudah pasti karena mereka yang ingin jadi caleg juga kemudian sudah mulai berpikir rasional gitu ya. Kira-kira kalau ikut di sini lolos apa tidak, kira-kira begitu. Nah, kalau kemudian kita melihat dari struktur caleg sendiri yang sudah diumumkan dalam DCS itu paling tidak ada 2 klaster besar dia. Pertama mereka yang memang gen DNA-nya adalah politisi gitu. Oke. Apakah mereka incumbent sebelumnya atau orang yang kemudian punya basis massa kuat kemudian ingin menambah kursi atau ingin menggeser incumbent gitu. Ini klaster pertama. Tapi juga ada klaster yang kedua
mereka yang oleh partai memang sengaja untuk kuota saja dipasang gitu. Contoh sederhana, ada beberapa pegawai biasa saja dipasang di situ, pokoknya agar terpenuhi 100% lah. Ini yang kita sebut sebagai joki-joki caleg gitu ya. Yang sebetulnya kalau ditanya mereka ya sebenarnya nggak niat gitu, tapi biar partainya nggak malu, biar terisi DCS-nya 100%, maka dimasukkanlah nama-nama itu. Sehingga nanti klaster pertama ini yang akan bertempur di lapangan daripada yang joki-joki ini. Oke, baik. Tapi berarti di Bali sendiri preferensi partainya itu lumayan jelas terbagi ya Pak ya? Ya, hampir sekitar ada 5 partai besar di Bali ini yang kemudian animo mereka untuk caleg, terutama caleg lokal ya, DPRD kabupaten, kota dan provinsi itu cukup lumayan yang saya amati interest mereka untuk menjadi calon anggota legislatif begitu. Oke. Ya. Nah tadi Bapak sempat sebutkan ada 2 klaster ya Pak. Ada yang memang dia born as politician, ada yang hanya sebagai joki saja, pemenuh kuota. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak standar seorang caleg ini pantas untuk maju atau tidak, gitu Pak? Sebelum masuk pada problem standar itu, standar seseorang caleg, pertanyaannya kemudian adalah motifnya apa gitu dulu. Nah, karena itu ketika bicara, mungkin masuk ke situ ketika bicara soal motif, maka kalau orang kemudian ingin menjadi wakil rakyat, motifnya di situ untuk menambah uang dapur gitu, ini bakal selesai nih. Bakal selesai. Artinya motifnya sudah tidak pure gitu. Artinya orang-orang macam begini hanya bertahan beberapa tahun, mungkin lolos 5 tahun, setelah itu dia akan selesai. Karena di situ sebenarnya tidak ada yang diharapkan banyak gitu. Tapi kalau orang motifnya karena latar belakang hidupnya dia sebagai pejuang politik, dia biasa terjun di masyarakat, biasa melayani masyarakat dan mendedikasikan dirinya di parlemen itu bagian dari kepanjangan tangan masyarakat untuk melayani masyarakat. Nah, ini akan lebih bertahan. Banyak contoh-contoh di Bali yang seperti ini. Misalnya ada orang yang menjadi kepala dusun disukai sama masyarakat, lalu dia jadi kepala desa atau perbekal. Kemudian dia juga jadi perbekal, berhasil dipromosikan oleh masyarakatnya untuk jadi anggota DPRD misalnya. Catatan saya dari daftar caleg yang ada sekarang ini hampir lebih 11 orang yang adalah mantan perbekal. Artinya apa? Orang-orang ini kan memang sudah berakar dari bawah, sudah biasa melayani masyarakat. Nah, orang yang punya tipikal semacam inilah yang biasa terjun di wilayah publik untuk melayani masyarakat, ini relatif lebih awet kemudian untuk duduk di Senayan. Maka pertanyaan besarnya ketika bicara indikator, Anda mau jadi wakil rakyat, Anda mau duduk di DPRD, mau di DPR, mau apa? Kalau untuk mencari kekayaan di situ, kalau kemudian untuk menambah pundi-pundi keuangan di situ, pasti bakal tergilas. Tapi kalau mendedikasikan sebagian waktu dan pikiran untuk kemudian melayani masyarakat, Anda akan nyaman di situ. Bahwa kemudian ada ikutan, dapat gaji, dapat ini, itu urusan lain. Betul. Yang akan mengiringi. Tapi kalau passion itu tidak ada, sudahlah, jangan, daripada nanti stres, sakit jantung lalu tiba-tiba mati muda kan begitu karena tekanan pekerjaan yang sangat besar. Ini yang pertama. Jadi bertanyalah pada diri sendiri dulu. Nah, kemudian baru yang kedua adalah apa yang disebut dengan ongkos. Punya ongkos politik atau tidak. Suka tidak suka pemilu sekarang pasti ada ongkos politiknya. Bikin baliho pakai uang. Betul. Kemudian turun mesin kerama ke bawah beli snack pakai uang. Paling tidak ada ongkos politik. Kalau hari ini untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Jangan berharap jadi politisi gitu. Jangan berharap untuk kemudian jadi wakil rakyat. Kecuali akan menyulitkan diri sendiri gitu misalnya. Baru yang ketiga adalah kemudian dia punya basis dukungan yang cukup signifikan yang mengantar dia ada di Senayan. Nah, di luar passion itu adalah yang paling penting adalah dia punya wawasan, kapasitas untuk kemudian melayani masyarakat. Karena fungsi DPR itu ada namanya fungsi legislasi, fungsi anggaran, ya, selain menyalurkan aspirasi masyarakat. Lo kalau ngitung APBD tidak bisa begitu, kemudian kira-kira memahami dinamika persoalan masyarakat untuk dibuatkan perda tidak bisa, untuk dibuatkan peraturan pemerintah, dibuatkan undang-undang tidak bisa, wawasan tidak cukup untuk itu, ya mikir-mikir dulu lah gitu kira-kira, daripada nanti membebani daerah kemudian pada ujungnya tidak bisa maksimal berfungsi. Jadi 4 elemen ini saya kira menyangkut ongkos politiknya, menyangkut cukup wawasan yang dimiliki untuk bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota legislatif, basis massa yang kuat, itu yang kemudian dan passion
ataupun motif yang ingin melayani masyarakat. Kalau keempatnya itu sudah punya, maka saya kira cukup pantas untuk kemudian bertempur di 2024. Oke. Gitu. Dan sepenglihatan Bapak melihat calon-calon legislatif yang ada di Bali, apakah mayoritas dari calon-calon tersebut sudah memenuhi 4 faktor yang Bapak sebutkan? Ada 2 klaster itu tadi saya bilang. Ada partai yang cukup menyiapkan diri untuk itu, hampir sekitar 80-90% itu memiliki mental petarung kalau bahasa saya ya. Iya. Nah, tetapi ada juga partai-partai yang relatif tidak siap untuk itu, sehingga kalau kemudian ini yang kita sebut banyak joki di situ, hanya memenuhi kuota perempuan misalnya 30%, bapaknya jadi caleg nomor urut 1, tiba-tiba keponakannya karena perempuan ya sudahlah diisi nomor 3. Ini yang saya kira tidak memenuhi standar itu, sehingga kalau di situ ada 12 kursi misalnya, paling yang bekerja 3 orang saja, karena selebihnya misalnya hanya caleg joki, bahasa saya begitu. Oke. Jadi mayoritas memang untuk di beberapa partai, terutama 5 partai besar yang ada di Bali itu cukup bisa menyiapkan diri gitu, untuk mengisi kuota itu. Kuota itu ya. Baik Pak. Nah ini tadi kalau kita bicara soal faktor-faktor penentu, ada 4 tadi ya Pak ya. Saya ulang, ada motif, kemudian ongkos politik, ada juga dukungan massa, basis massa dan juga passion. Nah, kemudian sebagai seorang caleg, kira-kira apa saja sih Pak yang harus dijadikan pertimbangan sebelum dia kemudian bertarung di 2024. Jadi ini ilmu konsultan kira-kira begitu ya. Sebenarnya ilmu ini mahal, tapi kita bukalah. Buka. Jadi begini, Maria dan para pemirsa Garda Podcast dimanapun berada di seluruh Indonesia. Ketika kita kemudian memastikan sudah hari ini kita sudah berbaju sebagai calon anggota legislatif, walaupun DCT belum disahkan, maka pertanyaan prinsip dasar ini mesti harus dimiliki. Prinsip dasar pertama itu apa? Proses pemilu adalah proses sosial yang bersifat kualitatif, tetapi hasilnya diukur secara kuantitatif. Ya, ini proses pemilu. Orang memberikan suara itu proses sosial. Orang datang ke TPS, orang berkampanye, semua proses sosial. Itu semua indikatornya adalah sangat kualitatif. Tetapi begitu duduk di situ, berapa dapat suara? Kuantitatif. Dengan prinsip dasar yang pertama ini, maka terjemahannya, breakdownnya adalah apakah pekerjaan Anda hari ini, kerja-kerja politik hari ini untuk kemudian terpilih menjadi caleg, sudah dikerjakan dengan standar kuantitatif atau tidak? Maka pertanyaan ikutannya adalah, oh kalau kemudian hari ini kita jadi calon anggota DPRD Kota Denpasar dari Dapil Denpasar Utara, maka pertanyaannya kalau Anda tidak tahu kemudian berapa sebetulnya untuk bisa duduk di situ, bisa mendapat suara, itu harus tahu dulu gitu. Kalau itu tidak tahu mau ngomong apa kita? Berhenti jadi caleg. Oh kita harus dapat ternyata untuk duduk di sana satu kursi kuotanya kira-kira sekitar 5.000 sampai 6.000. Harus mengerti, bahkan sampai satuannya. Nah kalau misalnya harga satu kursi kira-kira seperti itu, anggap saja misalnya 5.000, maka biar kita duduk di situ dengan 12 daftar calon yang ada, dengan komposisi anggota DPRD, calon anggota DPRD seperti itu, seharusnya kita dapat suara berapa? Misalnya, kalau setelah dihitung-hitung kemudian saya harus dapat suara 2.200, kuantitatif toh? Iya. Nah, maka pertanyaan berikutnya, di mana mau dicari 2.200 ini? Di dapil yang ada di Denpasar Utara, yang terdiri dari misalnya Tonje, Kelurahan Tonje, kemudian ada berapa desa ini di Denpasar Utara dalam catatan saya, ada 11 desa kelurahan dan 102 dusun. Dan setiap itu menjadi bagian dari perhitungan ya Pak? Betul. Ya? Di mana dicari 2.200 itu harus terpetakan. Karena prinsip yang kedua adalah, sebelum masuk ke sana, prinsip yang kedua adalah daerah pemilihan kita bukan daerah yang daerah putih, tidak. Daerah yang sudah berwarna. Untuk menjelaskan, jangan pernah berpikir kita jadi caleg, oh ini ada 102 dusun, oh banyak sekali. 11 desa, banyak sekali. Lalu kita menganggap di situ ruang kosong. Enggak. Sudah berjalan pemilu belasan kali di Republik ini, dari zaman reformasi sudah berjalan beberapa kali, maka 11 desa itu, 102 dusun itu sudah terkapling-kapling, sudah kalau dia gambar kertas putih sudah ada spidol merahnya di situ, sudah ada spidol kuningnya, sudah ada spidol birunya. Nah, kita ini hari yang baru nyalon pertama kali dari partai baru gitu misalnya pula, ataupun nyalon pertama kali dari partai besar tapi sudah punya kursi banyak partainya, maka pertanyaannya,
harus tahu peta itu dengan sangat spesifik berbasis TPS. Di 102 dusun itu mana TPS-TPS yang masih memungkinkan untuk kita masuk di situ. Sehingga kalau hari ini kemudian menjadi caleg anggota DPRD Kota Denpasar, di DPRD kabupaten apapun di seluruh Bali atau di daerah lain di seluruh Indonesia, tidak tahu saya harus main di TPS ini, dusun ini, kelurahan ini atau desa ini. Saya harus main di sini. Harus jelas. Jadi ini hari kalau sudah jadi DCS, maka di dalam pikiran seorang caleg dengan tim, dia sudah memetakan saya akan main di 201 TPS, saya akan main di 151 TPS, saya akan main di sekian dusun. Kalau hari ini tidak punya gambaran sekuantitatif seperti itu, mikro targeting seperti itu, jangan ngomong menang 2024. Bagaimana orang medannya kita nggak tahu gitu. Medannya hari ini masih kita blank, misalnya hanya mengatakan 11 desa saya akan main di sini, enggak bisa. Kenapa? Contoh sederhana, ada desa-desa, ada dusun-dusun, ada TPS-TPS yang sangat klasik merah semua gitu, dari pemilu ke pemilu. Yang sangat klasik kuning semua dari pemilu ke pemilu. Lah kalau ini nggak tahu, tiba-tiba kita petantang begitu dari Partai Biru misalnya atau dari Partai Biru Muda itu masuk ke situ. Percuma ya Pak ya? Ya artinya kan peta buta. Betul. Katakanlah guyur logistik misalnya di situ ya hilang seperti buang garam ke laut gitu. Maka mapping itu harus tahu. Bagaimana cara tahu mapping itu? Dari analisis statistik pemilu ke pemilu, dari melakukan survei berbasis TPS yang terbaru sehingga kemudian terpetakan, oh ketemu. Oh ini TPS abu-abu yang kita masih bisa masuk. Oh ini TPS. Lalu dirinci satu persatu. Oh di sini. Oh kita bisa main cuma di 67 TPS. Kalau itu kemudian tidak tahu, nggak bisa. Itu baru bicara wilayah apa yang kita sebut sebagai micro targeting di level dapil, pendekatan topografi dan geografinya. Belum lagi ketika bicara soal rivalitas antar partai. Maka pertanyaan besarnya kemudian you naik ke salah satu DPRD, apakah Kota Denpasar, apakah Provinsi Bali, apakah provinsi lain atau DPR RI. Kenapa masuk dari partai itu? Maka pertanyaannya, apakah mungkin partai itu dapat kursi dengan rivalitas yang ada sekarang? Nah gitu misalnya. Saya ingin memberi contoh spesifik agar lebih gampang. Kebetulan saya sudah browsing tadi, saya kuasai sedikit datanya. Misalnya tadi kita dari tadi cerita soal Denpasar Utara misalnya. Di situ ada 12 kursi. Nah, sebelum ini PDIP misalnya sudah dapat 6 kursi kalau tidak salah di situ. Kemudian ada Golkar kalau nggak salah dapat 2 kursi, kemudian ada Demokrat 1 kursi, PSI 1 kursi dan seterusnya. Maka pertanyaannya kemudian, kalau hari ini ada caleg dari PDIP yang maju di dapil itu kan ada 12, pasti ada juga caleg toh, misalnya katakanlah 6 incumbent dimajukan sekarang, berarti 6 baru ini toh. Yang 6 baru ini gitu. Bagaimana cara memastikan bahwa PDIP di situ dapat kursi yang ke-7? Di mana tempatnya? Siapa kompetitornya yang ada di situ? Kan harus tahu. Nah, kemudian ada partai baru misalnya yang masuk di situ. Oh, gila ini sudah habis kursinya. Kursi terakhir PSI gitu misalnya. Kita partai baru. Bagaimana caranya menjatuhkan salah satu kursi di situ dari 12 kursi yang ada sekarang agar kita yang dapat kursi yang ke-12 itu? Nah, ini kan harus dicari. Nah, ini belum bicara rivalitas di antar partai. Begitu kita bicara soal rivalitas di internal karena ini suara terbanyak, di situ kan ada 12 caleg. Lah kalau susunannya, ini partai baru misalnya, anggap partai baru. Kalau susunan calegnya hanya 2 orang kuat, ini partai baru nih, 10 joki, sudahlah tidur saja nggak bisa dapat kursi. Kenapa? Karena apa? Sebagai partai baru 12 itu harus efektif semua. Setidak-tidaknya 10 itu harus efektif semua. Loh, kita harus dapat 6.000. Katakanlah misalnya partai yang terakhir itu di kursi yang ke-12, saya tidak tahu angka terakhir seperti apa. Misalnya dia naik di situ dengan kuota sekitar angka 5.000 gitu misalnya. Dia dapat 5.000 dapat 1 kursi. Ya. Nah, ini kan harus dilewati angka 5.000 ini. Loh, kalau ternyata kemudian dari 12 daftar susunan caleg itu cuma 2 orang yang kuat dan kuatnya 2 orang pun cuma mendapat 1.000 suara, 1.500 jadi 3.000, kan nggak bisa melewati 5.000 ini. Gitu. Iya betul. Nah, artinya kalau susunan caleg di sana tidak cukup kuat, saya menyarankan sudahlah istirahat 2 orang itu, nggak akan bisa nembus melewati angka 5.000 di kursi yang ke-12 itu. Jadi hitungan-hitungan statistik ini betul-betul harus dibaca. Sehingga ketika kita mengkuantifikasi dapil kita berbasis dusun, berbasis TPS, itu betul-betul bisa terpetakan dengan baik. Nah, nanti begitu berikutnya akan muncul lagi pertanyaan berikutnya. Perilaku pemilih di TPS seperti itu, yang ada di situ seperti apa gitu kan? Kita pemilih kita di Bali kan kadang-kadang relatif pragmatis gitu ya.
Pragmatis itu maksudnya begini, karena pendekatannya kadang-kadang di Bali sangat berbau adat. Bendesa adatnya ngomong apa, larilah semua ke sana, ya. Kecuali di daerah-daerah yang sangat urban seperti Kota Denpasar, Maria, terutama para pendatang segala macam susah diatur. Memang beberapa TPS cenderung cair, tidak bisa diarahkan. Tapi di beberapa daerah yang sangat homogen gitu, kekuatan apa yang saya sebut sebagai suara komunal. Jadi suara individu itu dikalahkan dengan suara komunal gitu. Betul. Itu yang menjelaskan kadang-kadang di satu TPS itu bisa orang dapat suara sangat besar pada satu caleg karena sudah dikompromikan sejak awal, misalnya oleh bendesanya, tolong semuanya nyoblos ke sini ya. Kalau ini kita tidak tahu peta-peta semacam ini dan tidak bisa mengunci, mereka susah. Karena rumus yang ketiga. Karena ada urusannya dengan rumus yang ketiga. Siapa yang lebih dulu melakukan blocking area di TPS itu, maka ia yang punya kecenderungan jadi pemenang. Dalam wujud nyatanya blocking area itu seperti apa, Pak? Contoh, Maria lahir di sebuah dusun, misalnya anggap saja di Denpasar, di A. Maria jadi calon di situ. Orang tua Anda punya pengaruh sangat besar di situ karena rekam jejaknya yang sudah sangat membantu desa itu, dusun itu. Dan di 2 TPS itu. Maka pertanyaan saya, anaknya yang sekarang jadi nyalon, kira-kira dapat dukungan tidak? Oh ya sudah pasti ya. Pasti toh? Itu yang saya sebut rekam jejak Anda yang membuat TPS itu terblocking dengan bagus. Contoh sederhana. Orang lain masuk ke sini kan susah. Anda, orang tua Maria itu sudah mengunci lebih awal dengan rekam jejaknya sehingga di dusun itu, di 2 TPS itu bisa diberikan kepada anaknya terlepas dia tidak tahu anaknya bakal nyalon atau tidak. Contoh yang lain. Ada incumbent hari ini. Dia sudah memberikan bantuan sosial di beberapa dusun. Sangat besar. Pura ini dikasih 50 juta, diberikan bleganjur segala macam di 3 TPS. Maka pertanyaan saya kemudian, akan terjadi hutang budi toh pemilih-pemilih di sana dan tokoh-tokoh di sana terhadap incumbent ini, betul kan? Iya, betul. Berarti dia mengunci toh di situ, orang lain tidak bisa masuk toh. Nah, ini harus ditemukan. Maka kalau ada seorang calon anggota DPRD hari ini bisa mengunci di banyak tempat TPS yang membuat orang lain tidak masuk. Contoh sederhana, Maria tiba-tiba mau masuk ke dusun itu, ada 2 TPS, Pak Kadusnya atau tokoh masyarakat di situ bilang, Mbak Maria, nggak nyaman saya nerima Anda. Kenapa? Karena kami sudah dengan Bapak ini, kami sudah dengan Bibu. Berarti yang dia sebut Bapak dan Ibu itu sudah mengunci di situ kan? Maria tidak dikasih masuk di situ kan? Untuk menguasai TPS itu kan? Nah, kalau kita bisa melakukan kuncian ini jauh sebelum pemilu, dan itu terjadi begitu dihitung kuotanya sekitar angka 4.000 suara, 3.000 suara, ini barang tidak usah nunggu 14 Februari udah jadi anggota DPR ini. Nah, kira-kira begitu. Mutlak ya, Pak ya? Sudah mutlak. Maka itulah filosofi yang ketiga, prinsip yang ketiga. Anda ketika ingin menjadi anggota DPRD, pastikan bahwa bisa melakukan blocking area dengan baik di berbagai tempat yang signifikan dengan 1 kursi, maka selesai pertarungan itu, tidak usah menunggu kampanye. Hari ini masang baliho terlambat, nyalon terlambat, sosialisasi terlambat, lah TPS-nya, areal daerah pemilihannya udah dikunci semua sama banyak orang, betul. Tidak bisa masuk, ya enggak bisa lolos pasti begitu. Nah, itu analisis semacam itulah yang harus dilakukan oleh seorang calon anggota DPR sebelum kita masuk nanti bagaimana menganalisis perilaku pemilih di tiap-tiap TPS yang juga lebih rumit lagi itu. Menganalisis anatomi suara di TPS saja sudah membutuhkan perhatian luar biasa gitu. Tapi berarti dari yang Bapak sampaikan tadi, artinya itu kan sebenarnya persiapannya itu harus dilakukan dari jauh-jauh hari ya. Betul. Pak ya. Misalnya nih Pak, ada calon legislatif baru yang dia anggaplah telat gitu Pak dalam menanamkan jasanya di bawah, jasanya di mana-mana. Kira-kira ada strategi lain nggak sih Pak? Gimana caranya dia bisa menerobos pertandingan ini gitu Pak? Kalau kalah start. Kalah start, tergantung kekuatan basis massa di TPS itu seperti apa gitu. Begitu kita lihat kunciannya luar biasa, gembok gede banget gitu ya. Agak susah dia, pasti agak berat bisa masuk. Memang kadang orang ada mengatakan dengan sinis mengatakan, oh nanti beli saja suaranya di KPU gini-gini. Enggak, saya tidak dalam posisi menceritakan hal seperti itu, terlalu naif lah. Maksud saya bekerja dengan bagus di bawah,
Kalau misalnya memang tidak bisa, silakan cari TPS-TPS yang masih memungkinkan. Tapi kalau kemudian menjadi sangat terbatas, saran saya sudahlah istirahat. Gitu ya, Anda keluar duit 300 juta, kemudian juga tidak terpilih, lalu gara-gara itu berutang, daripada kita kemudian lihat berita besok ada caleg yang gagal berutang 300 juta gantung diri, kan lebih repot lagi gitu kan. Iya, betul. Harus rasional, dihitung dengan sangat baik. Maka ini memang menjadi pertanyaan Indah, Maria, menjadi sangat bagus. Ini menjadi persoalan yang sangat serius untuk direspon, diantisipasi dengan lebih cepat bagi caleg-caleg baru yang baru bertarung pada pemilu sekarang ini, dengan posisi dapil itu sudah banyak yang terkunci TPS-nya oleh pemain-pemain lama gitu. Menemukan yang ruang-ruang kosong itulah memerlukan satu kecermatan tersendiri. Tidak bisa dianggap bahwa itu kertas putih semua lalu nanti kita masuk di sini, tidak. Anda diterima di situ karena orang merasa kesantunan politik saja, tapi padahal sebetulnya dia tidak akan milih gitu. Iya. Nah, dengan strategi yang tadi Bapak sudah jelaskan, ada 3 ya Pak ya tadi ya. Itu lantas apakah kemudian seorang caleg itu tetap harus mengeluarkan dana politik yang besar, Pak? Seberapa penting kemudian besar dana politik ini dalam ongkos politik itu? Iya, ongkos politiknya. Tidak hanya yang baru ya, incumbent pun ya, pastilah. Ya, contoh yang sederhana, yang paling untuk membuat alat peraga itu pasti ada ongkos politik. Kemudian untuk mengentertain tim di bawah yang kemudian turun misalnya bertemu dengan masyarakat, ya pasti dikasih uang bensin lah gitu untuk ke masyarakat. Lalu bertemu dengan masyarakat masih berkeramai setelah balinya begitu, pasti ada kemudian uang konsumsi. Baik baru maupun lama dia pasti akan keluar ongkos politik. Cuma bedanya kemudian bagi yang lama, apalagi sudah menanam jasa di situ, ada namanya bansos, membantu orang miskin di situ, kemudian membantu orang sakit di rumah sakit dan seterusnya. Banyak betul jasa yang sudah ditanam. Mungkin kemudian ongkos politiknya tidak terlalu besar yang kemudian keluar, karena dia sudah dianggap berjasa di sana, bisa menyalurkan aspirasi masyarakat, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dapilnya itu, di beberapa desa yang jadi basis dukungannya dia. Ini relatif tidak akan besar. Tapi poin yang mau saya katakan adalah, Anda mau keluar uang berapa, mau 200 juta, mau 300 juta, kalkulasi dulu kemungkinan lolos itu. Iya, betul. Kalau kemudian setelah penjelasan dari podcast ini kemudian baru berpikir, saya belum nggak tahu ini, jangan dulu deh gitu. Kasihan, lebih baik investasikan uang itu dipakai untuk bisnis, kayak mau bikin jasa apa, mau bikin jasa laundry, mau bikin toko sembako, mau apa gitu misalnya, lebih bagus begitu daripada kemudian kita sia-sia terbuang untuk sesuatu yang tidak kita pikirkan dengan matang, dengan strategi tertentu, sehingga memastikan bahwa kita bisa dapat kursi di situ. Dan misalnya pun dia mendengar ini, tapi tetap ada keinginan untuk maju, berarti silakan mulai dari sekarang mulai. Itu sudah judi politik ya? Sudah judi politik, sudah judi politik. Menang atau kalah harus siap mental gitu kira itu. Kalau sudah kalah, anggap saja kalah judi gitu kira-kira ya. Nah, itu 300 juta. Pak? Mentality, kita ngomongin itu deh Pak. Yang ketika bicara soal sikap mental, maka pertama kali yang dimiliki oleh seorang caleg adalah dia betul-betul menyiapkan dirinya untuk kalah. Oke. Itu dulu. Saya bertarung, saya sangat siap untuk kalah. Begitu saya bertarung, saya keluar uang 200 juta, maka saya tidak akan sedih, kira-kira begitu. Maka saya tidak akan stres. Menghibur diri kira-kira beginilah. 200 juta itu saya pakai untuk begini-begini, anggap saja saya beramal, anggap saja saya mendana punya, anggap saja saya membantu masyarakat, kira-kira begitu. Kalau dia punya pikiran seperti itu, dia tenang, sikap mental ini. Tapi kalau belum, sebaliknya, kalau belum apa-apa sudah berpikir, saya keluar uang 200 juta, 300 juta, saya harus dapat kursi. Dia menarget dirinya betul-betul dapat kursi, sementara kalkulasi politiknya seperti yang kita jelaskan tadi tidak membuat dia siap mental. Ini yang kita ngeri besok. Tiba-tiba ada orang lari-lari di jalan gitu pakai celana dalam saja, bekas caleg gitu. Tiba-tiba ada orang gantung di bekas caleg. Masih ada balihonya ya Pak? Masih ada balihonya, di depan balihonya nari-nari gitu. Karena tidak cukup siap mental gitu. Makanya siapkan diri mental untuk kalah. Siapkan diri mental untuk capek, siapkan diri mental untuk kemudian turun ke bawah, tidak tidur 4 jam, 5 jam. Siapkan diri semua dengan segala konsekuensinya. Bahwa nanti kemudian kita terpilih, anggap saja itu bonus dikirim oleh masyarakat untuk melayani mereka. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, sederhana pikiran kita, tidak akan terlalu berat. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, orang mau tidak berpikir seperti itu? Nah kalau tidak mau, mari kita berpikir rasional. Kalau begitu saya tidak cukup punya mental seperti itu Pak Putu, saya tidak punya cukup ongkos seperti itu, petanya sangat berat begitu. Ya walaupun Anda jadi caleg sekarang dan terdaftar di DCS, daripada keluar uang kemudian Anda berutang di sana sini, saya sarankan sudah duduk manis diam, berkumpul sama keluarga gitu.
daripada waktu habis segala macam kemudian tidak secara signifikan menjamin Anda bisa lolos dengan seluruh kalkulasi itu. Tapi saya rasa kesiapan mental yang dibutuhkan bukan hanya kalau tidak terpilih ya Pak ya, terutama lagi jika ternyata terpilih, bagaimana kesiapan mental Anda bahwa oh iya ini perjuangannya belum berakhir, justru baru mulai setelah perjuangan ini yang lelah. Makanya ini. di pertanyaan awal-awal tadi tuh 4 indikator itu kan punya wawasan, passion ada di situ dan seterusnya dan seterusnya. Kita anggap semua punya kapasitas itu. Kalau itu yang sudah terjadi selesai. DPR akan terisi dengan orang-orang yang biasa melayani, orang-orang yang biasa capek, orang-orang yang merasa happy di situ gitu ya, dengan suasana itu dan seterusnya. Ya sebetulnya apa fungsi jadi anggota DPR itu kita bicara passion sama seperti kita suka naik motor besar, seneng banget gitu ya. Kita melayani masyarakat seneng banget, ya begitulah sama. Sama, seharusnya suasana kebatinannya seperti itu sama gitu. Iya benar, memang harus ada passionnya di sana ya Pak ya, untuk melayani masyarakat. Kalau tidak jangan, daripada stres nanti gitu. Betul. Nah, ini kalau Bapak kan juga sempat mengurus KPU ya Pak ya. Kalau melihat titik kritis bagi para caleg pada saat kampanye itu pada saat apa sih Pak? Yang banyak terjadi kemudian kan hampir dari pemilu ke pemilu kan politik uang. Iya. Ya politik uang. Maka saya menyarankan semua caleg itu agar tidak kena pidana jangan melakukan transaksi dalam bentuk pemberian sesuatu kemudian pada masa kampanye yang ditafsirkan dikategorikan kemudian melakukan politik uang. Contoh sederhana misalnya datang ke satu tempat lalu memberikan bantuan 5 juta berapa, tolong nanti pilih saya, sudah kena ini. Atau tiba-tiba nanti sebelum masuk ke TPS dicegat di depan rumahnya dikasih uang 100.000 gitu, ini pasti kena. Jadi ini titik rawan sangat krusial. Dan kecenderungan itu dari pemilu ke pemilu politik uang itu sangat besar. Karena pikiran-pikiran pragmatis yang tadi Maria sampaikan itu, dia merasa terganggu. Kira-kira ini nggak bisa tembus nih, petanya udah buta, lalu dia akhirnya berpikir begini, sudahlah saya tunggu saja di ujung nih, kira-kira gitu kan. Saya siapkan uang katakanlah 200 juta, saya kasih satu pemilih 100.000, masa nggak dapat suara, kira-kira begitu. Nah, ada orang yang frustrasi seperti itu karena berat lalu kemudian melakukan politik uang. Ini yang harus betul-betul dihindari oleh caleg masing-masing. Yang kemudian dihindari adalah mereka berkompetisi satu dengan yang lain saling membunuh. Maria dengan saya satu dapil. Harusnya kita kan saling mendukung. Saya punya 2 dusun, itu suara saya. Kalau Maria masuk ke dusun saya, suara partai kita nambah apa tidak? Tidak toh? Ya, karena sebetulnya dengan saya saja sudah cukup masuk di situ. Tetapi suara 100 itu Anda mengambil 50, saya kemudian dapat 50 kan tetap 100. Oh, maksudnya kita dari partai yang sama Pak? Dari partai yang sama. Iya. Jadi harusnya kemudian elit partai, pimpinan partai di semua tingkatan itu bisa mengatur dengan baik bila perlu berbasis TPS. Katakanlah tadi misalnya ada 101 dusun, 12 kursi, ada 12 orang. 12 orang ini kalau dibagi 101 dusun itu kira-kira dapatnya 8 dusun lah kira-kira begitu ya. Betul ya, 8 kali 12 itu. Nah, sudah dibagi. Anda mainnya di 8 dusun gitu kira-kira ya. Rapi, diawasi dengan baik sehingga kemudian maksimum di situ. Atau kalau misalnya ada dusun-dusun yang sangat berat karena ini partai baru, sisihkan dulu dusun ini. Nah, misalnya nanti dua orang main di satu dusun misalnya. Sudah mulai masuk ke wilayah di dusun itu misalnya bagi, ini ada 5 gang, gang ini main di sini. Maksud saya, coupling wilayah itu terdistribusi dengan rapi sehingga tidak saling membunuh satu sama lain. Kanibalisme politik namanya. Jadi suara kita diambil sama ini sehingga tetap saja tidak nambah suara. Harusnya makin menyebar penggarapan basis dukungan itu sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya dapat 1 kursi atau nambah kursi berikutnya kalau kemarinnya sudah dapat kursi. 2 hal ini yang mestinya harus dilakukan ketika proses kampanye sehingga bisa berjalan dengan sebaik-baiknya upaya untuk mengkapitalisasi suara di masing-masing TPS. Berarti ada 2 poin itu ya Pak ya? Ya. Money politik dan kanibalisme dalam partai. Nah terus tadi titik kritis pada saat masa kampanye. Kalau titik kritis pada saat pemungutan suara Pak? Nah, pemungutan suara itu kan basisnya TPS. Sebelum masuk ke pemungutan suara, maka ketika bicara soal pemungutan suara, saksi itu menjadi penting. Kalau kemudian kita tidak punya saksi di situ, selesai itu barang. Ya. Tapi biasanya kecurangan apa aja sih Pak yang sering terjadi di TPS?
Yang potensi terjadi adalah kalau beberapa TPS yang saya ikuti perkembangannya dalam sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi, kecenderungan potensi, artinya begini, kita harus mengatakan bahwa potensi curang itu ada. Nggak mungkin nggak. Ya. Dari pemilu ke pemilu curang itu selalu ada. Bahwa kemudian prosentasenya seperti apa biarlah nanti sejarah yang mencatat gitu ya. Tapi bahwa TPS itu punya potensi kerawanan, iya. Yang paling kemudian rawan adalah ketika TPS itu menjadi sangat homogen. Oke. Kita tadi sudah memberi contoh Maria, punya pengaruh orang tuanya di situ sangat kuat. Tokoh masyarakat yang sudah berdarah-darah di situ, anaknya sekarang maju. Pertanyaan saya kira-kira, walaupun misalnya anggota KPPS-nya yang 7 orang itu di tempatnya Maria itu adalah orang netral, tapi secara pribadi masing-masing dia punya empati kan kepada seorang Maria, pasti toh? Artinya dalam pikirannya, dalam hatinya dia berpihak ke Maria, atau walaupun dia bekerja dengan ini. Nah, orang-orang macam begini yang harus diwaspadai gitu. Dia berbaju KPPS, tapi suasana hatinya sebetulnya tidak netral ya. Tidak netral gitu. Orang-orang macam begini yang potensi digarap. Itu semuanya kawan-kawannya Maria semua di 3 TPS itu toh. Karena Bapak Anda punya pengaruh kuat ada di situ. Ini yang berbahaya ini. TPS dengan tipikal yang saya sebut sangat homogen semacam ini gitu. Yang punya hutang budi segala macam, yang punya potensi kemudian terjadi suara-suara sangat maksimal di situ. Di beberapa tempat dalam pemilu ke pemilu ada sesuatu yang tidak logis untuk menjelaskan perilaku tadi. Contoh, peserta pemilu kita jumlahnya belasan, 18 misalnya. Logikanya anggap saja ada 10 saksi di situ toh. Tapi ada TPS yang 100% ke salah satu partai. Oh. Ada. Dan terjadian dari pemilu ke pemilu. Kalau dinalar kan tidak masuk akal. Kalau kemudian saksi-saksinya itu juga mencoblos di situ. Ada 10 orang dari partai yang berbeda mencoblos di situ. Maka sekurang-kurangnya kan harus ada 9 suara. Iya betul. Yang berbeda. Maka pertanyaannya, kenapa bisa 100%? Kenapa bisa 100%? Karena homogen tadi itu. Maka penjelasannya adalah jangan-jangan saksi itu berbaju partai A, tapi dia sebetulnya membela partai Z. Dia berbaju partai B, tapi sebetulnya membela partai Z. Dia berbaju partai D, artinya elit partai A, B, C, D yang naruh saksi di situ tidak cukup teliti untuk menaruh saksi. Sebetulnya saksi-saksinya itu adalah pengkhianat gitu. Ini yang harus dijaga. Nah, kalau sudah saksi-saksinya ini pengkhianat, kemudian cenderung memihak ke partai Z gitu misalnya, sehingga jadi 100% suara di situ, maka potensi kecurangan yang lain bisa sangat terjadi di situ yang tidak kita ketahui. Apakah misalnya pemanfaatan surat suara sisa, apa kemudian pengawasan TPS yang kemudian soal benar atau salah cara mencoblos yang tidak terawasi dengan baik, sebetulnya surat suaranya tidak sah dianggap sah, atau sebaliknya surat suara sah dikatakan tidak sah. Ya karena saksinya orang-orang mereka semua gitu. Ini yang membuat TPS itu menjadi kotor gitu. Maka TPS yang kemudian sangat homogen semacam ini yang harus diwaspadai gitu. Homogen partai A, homogen partai B, yang potensi kecurangan itu akan terjadi. Harus dibuat ditaruh saksi yang militan di situ, bila perlu diambil dari tempat lain taruh di situ untuk mengawasi di situ sehingga dia tidak terkooptasi dalam suasana homogen secara politik di tempat itu. Kalau ini tidak dilakukan, habis. Di TPS itu pasti habis partai apapun yang bertarung di situ melawan partai yang sangat homogen dan mengunci di tempat itu. Itu titik kerawanan yang sering terjadi dari pemilu ke pemilu gitu. Gitu di TPS ya gitu. Ya Pak ya. Tapi tadi kembali ke titik kritis pada saat pemungutan suara Pak. Selain itu ada lagi nggak? Iya, diawasi. Jadi jangan juga percaya kalau hari ini sudah diumumkan, sering orang bilang, Pak Putu kan ini transparan. Di TPS kemudian suaranya sudah jelas ini. Oke, di TPS ada orang semua suaranya sudah jelas. Tapi begitu dia bergerak ke kecamatan, begitu bergerak ke kabupaten, bagaimana kita mengawasi proses rekapitulasi itu? Contoh sederhana ini. Ada 10 TPS. Masing-masing dapat 100, 10 TPS jadi 1000 toh? Ya. Kalau direkap ini jadi 1000 di atas. Ya. Tapi kan kita tidak tahu 10 TPS ini suara partai lain berapa segala macam, begitu kemudian dibawa ke kecamatan, itu suara bisa jadi 1100. Suara kita sendiri, partai kita tidak dicuri, tapi kita tidak cek suara partai lain jadi 1100, jadi 1100 nambah lagi 100, kita kan nggak tahu. Dalam proses pengawasan yang sering terjadi, ini logika sederhana saja, Anda pasti akan ngawasi suara Anda berapa toh? Iya betul. Partai Anda berapa toh? Jangan sampai dicurangi toh. Tapi tidak pernah kita berpikir bahwa suara partai lain dari 1000 itu naik dari 1100, kita nggak tahu pernah.
Tapi begitu dicek di C1-nya, oh ternyata jadi benar, padahal C1 kita berbeda gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti ini harus diwaspadai. Kalau di podcast ini kita nggak bisa bicara secara detail, kecuali kalau di lapangan kita sebagai konsultan baru kita bisa jelaskan caranya begini. Tapi maksud saya clue-nya adalah waspadai TPS-TPS yang sangat homogen seperti itu, mulai dari penempatan saksi, mulai dari proses penghitungan suara, mulai dari pergerakan surat suara sampai ke level kabupaten. Itu kira-kira kata kuncinya dalam konteks kerawanan di TPS tadi itu. Baik, Pak Putu Arta. Ya. Itu pemaparannya sudah sangat amat jelas sekali ya Pak ya. Saya rasa juga dapat membantu memberikan gambaran lebih terutama kepada para calon legislatif yang akan maju di pemilu 2024. Sebelum kita akhiri, mungkin Bapak ada closing statement yang mau disampaikan kepada penonton maupun kepada para calon legislatif, silahkan. Barangkali lebih cepat kesimpulan ya dari seluruh pembicaraan kita hari ini. DCS sudah diumumkan. Semua caleg sudah bertarung. Maka pertanyaan pertama saya kembali ingatkan, pelajari betul mapping yang ada di tiap-tiap DPS. Mikro targetingnya siapa yang ada di situ? TPS berapa yang harus digarap? Berapa TPS yang harus digarap? Siapa karakteristik pemilih yang ada di situ? Tentukan. Mulai dari sekarang. Untuk mencapai sasaran, berapa suara yang ada di situ? Mau 6.000, suara pribadi mau 2.000, ini petakan semua bahwa ini terdistribusi ke TPS-TPS yang jadi target mikro di tiap-tiap TPS itu. Sampai pada titik bila perlu by name by address. Oh, saya dapat 2.200 tersebar di 100 TPS, tersebar di 120 TPS, ini loh orang-orangnya dari 300 orang itu. Kalau ini dilakukan mulai hari ini, baru kita sebut itu menjalankan prinsip yang pertama. Pemilu proses kualitatif, tapi hasilnya sangat kuantitatif dan terukur. Ini baru terukur dia. Kesimpulan yang kedua kemudian adalah waspadai betul soal kompetisi antar partai politik. Terutama bagi partai-partai yang baru masuk sekarang. Harus jelas mana lawan, mana kawan. Kalau kemudian nembak partai yang besar, tapi ternyata di situ tidak cukup mengangkat suara, kemudian membuat kita ngos-ngosan di situ, ya salah. Maka yang harus ditembak adalah partai-partai yang punya potensi bahwa kita bisa masuk ke kursi berikutnya dari kuota kursi yang ada, kursi ke-11, kursi yang ke-12 begitu. Jadi sasaran tembaknya itu harus jelas sehingga kita dapat, karena ini pemain baru. Bagi pemain lama maka kemudian memposisikan TPS-TPS yang wilayahnya abu-abu itu menjadi penting untuk masuk di situ dengan segala dinamikanya untuk didekati lalu memberikan coupling suara. Poin yang ketiga adalah semua caleg harus punya sikap mental untuk siap kalah dan tidak mempersoalkan logistik yang kemudian keluar mau berapa juta segala macam dalam proses pertarungan ini. Kalau Anda sudah sangat ikhlas seperti itu, percayalah kita selesai pemilu tidak akan ketemu di rumah sakit jiwa gitu. Kalau tidak ikhlas, maka siap-siap saja kita akan jadi kita akan jadi tamunya dan Anda akan jadi pasien di situ begitu. Saya kira itu yang mau saya sampaikan sehingga ini menjadi guidance. Kalau memang harus bertempur, bertempurlah dengan cerdas, dengan cerdik, dengan lebih spesifik. Kalau tidak, duduk manis. Nah, berkumpul bersama keluarga itu jauh lebih hemat, lebih punya nilai positif, produktif pada diri kita masing-masing. Kalau Anda siap melayani, silakan maju. Kalau masih punya mental dilayani, sudah istirahat saja. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Putu Arta. Ini merupakan insight yang sangat berguna dan pastinya saya rasa dari penonton maupun dari calon legislatif yang menonton acara ini pastinya juga lebih penasaran sebenarnya Pak tentang taktik-taktik berikutnya dan kemudian ada hal-hal apa saja yang mereka perlu lebih persiapkan dan juga perhatikan dalam menyambut pemilu ini. Tapi untuk episode kali ini cukup sekian. Jadi jika ingin kita bikin lanjut, penasaran dulu deh penonton. Iya, penasaran. Ingin tahu lebih lanjut, nanti akan ada di next episode ya Pak ya. Ya, pokoknya kita lihat komennya. Kalau komen kemudian Pak Putu lanjut lagi, oke kita lanjut. Kalau stop sampai di sini, kita stop. Oke, siap. Oke Sobat Garda, sekian episode kali ini. Jangan lupa untuk komen apapun pemikiran kalian, apa yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga share sebaik-banyaknya dari episode kali ini ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Putu Arta. Teman-teman Garda Podcast terima kasih banyak dan sampai berjumpa di episode berikutnya.